hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Dan lalu S2 Pendidikan Bahasa Mandarin di China dengan predikat cum laude juga, dan dari tahun 2014 sampai 2017 sudah bekerja di perusahaan China, dan dari 2018 sampai sekarang menjadi direktur dari Tutorefl. Seperti itu. Lanjut. Berikut adalah founder-founder dari Tutorefl itu sendiri. Yang pertama ada Ibu Feby beserta suami yaitu Bapak Willy. Lalu ada Ibu Mega sebagai CCO dan suaminya Mr. Nick Torres. Lanjut. Oke, untuk visi saya akan menceritakan sedikit latar belakang adanya visi dari Tutorefl. Jadi, sebentar. Dengan pengalaman tim sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang pernah berkuliah di luar negeri, lebih tepatnya di Tiongkok, dan mengalami kesulitan yang sama pada saat itu dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah negeri, seperti pemilihan jurusan, kesulitan dalam pengurusan dokumen, terus ada kendala bahasa, perbedaan budaya, dan pencarian pekerjaan setelah lulus. Ada keinginan untuk berkuliah ke negara Cina, yaitu dengan mempermudah dan memperlancar proses pendaftaran maupun penerimaan di universitas dengan keringanan biaya pendidikan maupun mempermudah dalam pencarian pekerjaan. Lalu selanjutnya, bagi kami, keberhasilan proses pendaftaran kuliah, bekerja, maupun kesuksesan dengan partner-partner kita adalah bagian penting dari kunci sukses dari Tutorefl. Seperti itu. Maka terciptalah visi, yaitu untuk menjadi perusahaan konsultan pendidikan luar negeri maupun konsultan SDM dengan layanan terpadu, dengan memberikan solusi dan layanan secara menyeluruh dan terbaik di Indonesia. Lanjut. Lalu apa dari visi tersebut kita menciptakan sebuah misi, yaitu yang pertama menjadi konsultan pendidikan one door full service atau layanan terpadu dalam memberikan pelayanan dan informasi seputar pendidikan luar negeri. Yang kedua, berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan konsultasi kepada calon klien kita nanti untuk mendapatkan program pendukung pendidikan yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah membantu siswa dan siswi untuk bisa menguasai kemampuan dan bersertifikasi bahasa sesuai standar internasional. Dalam hal ini adalah HSK atau Hanyue Shuiping Kaoshi, yaitu yang sertifikasi bisa bahasa Mandarin.
Lalu selanjutnya membantu para klien untuk bisa menemukan jenjang karir yang baik setelah lulus kuliah dan membantu perusahaan partner kita menemukan kandidat terbaik. Jadi saling bermutualisme, siswa yang sudah lulus dari sana kita bantu mendapatkan perusahaan dan perusahaan bisa mendapatkan siswa terbaik dari kami. Seperti itu. Lanjut. Lalu ini adalah layanan-layanan kami. Dari semua hal tadi terciptalah layanan ini. Yang pertama adalah kita itu mempunyai program kuliah ke luar negeri. Ya, seperti namanya tadi kan kita bisa traveling dan tutoring itu, maka kita ada program kuliah ke luar negeri. Untuk saat ini program yang kita sedang fokuskan adalah program subsidi ke negara China, seperti itu. Lalu program pelatihan bahasa dan kelas bahasa. Karena sebelum kita berangkatkan ke China, maka kita akan memberikan pelatihan bahasa dan kelas bahasa agar mereka siap untuk berangkat ke sana. Lalu yang ketiga ada ujian bahasa. Maka yang tadi ada sertifikasi, maka dari itu kita juga menyediakan ujian bahasanya agar mereka bisa tersertifikasi. Lalu yang keempat ada rekrutmen untuk perusahaan. Jadi seperti saya katakan tadi, setelah mereka lulus, maka dia akan melanjutkan ke jenjang pekerjaan. Nah, itu yang akan kami bantu. Lanjut. Berikut adalah beberapa kampus-kampus yang telah bekerja sama dengan Tutorevel. Bisa dilihat di sini ada dari Chengdu University, ada Sichuan, dan pokoknya bisa kita lihat di sini. Ini adalah perusahaan universitas-universitas yang cukup populer dan menurut survei menjadi yang terbaik untuk setelah kami berikan konsultasi kepada anak tersebut. Lalu kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan, yaitu ada Finansialku, kita pernah memberikan kursus bahasa untuk mereka. Lalu kami berpartnership dengan Coinworks sebagai media pembayaran kami. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bersekolah ke luar negeri tapi merasa keberatan dengan biayanya, bisa dikonsultasikan dengan kami punya beberapa kemudahan seperti itu. Lanjut. Lalu kenapa sih Tutorevel gitu ya? Jadi yang pertama keuntungannya itu gratis konsultasi dan biaya agen. Karena menurut kami ya, beberapa agensi di luar sana itu pada saat mereka berkonsultasi itu mereka ada yang memberikan biaya, apalagi saat pemilihan universitas seperti itu kan. Nah, kalau kami kita kasih gratis dan kita juga menggratiskan biaya agen seperti itu. Lalu pelayanan kami terpadu. Jadi kita bagi nanti Bapak Ibu kalian yang mau bergabung dengan keluarga kita itu sudah cukup lengkap, yaitu dari kita memberikan pelatihan bahasa, lalu habis itu ujian, lalu kami juga akan membantu pengurusan dokumen sampai nanti calon siswanya akan berangkat ke negara Cina seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penyediaan guarantor. Di sana, di China itu jika ada orang yang kita kirimkan ke sana itu membutuhkan yang namanya guarantor agar kita bisa memberikan garansi bahwasanya anak yang kita kirim ke sana itu adalah anak yang tidak benar-benar jelas lah latar belakangnya. Maka dari itu kita itu akan menjadikan kita memiliki penjamin seperti itu. Lalu kami memiliki tim yang cukup responsif dan pengalaman, sudah memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun. Lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah gratis pelatihan bahasa Mandarin. Jadi seperti saya katakan tadi, karena kami layanan terpadu bagi nanti siswa atau siswi yang akan bersekolah ke sana, itu akan mendapatkan gratis pelatihan bahasa terlebih dahulu agar mereka bisa memahami sedikit bahasa dari sana dan mengurangi culture shock atau tabrakan dari sebuah budaya seperti itulah.
Lalu selanjutnya adalah pembayaran fleksibel. Seperti yang saya katakan tadi, kita juga berpartnership dengan perusahaan fintech atau pembiayaan yang akan memberikan kemudahan dalam pembayaran. Jadi bagi nanti kalau ada siswa atau siswi yang bergabung dengan kita, jangan takut kalau seandainya biayanya terlalu besar atau bagaimana, kita ada kemudahan dalam pembiayaan seperti itu. Lalu selanjutnya proses pendaftaran dan penerimaan mudah dan cepat, karena kita akan membantu dari awal dia mendaftarkan sampai nanti dia mulai belajar di sana, itu semua kami bantu seperti itu. Lanjut. Ya, berikut adalah sedikit galeri dari Tutoreful, yaitu ini dari tahun 2013 direktur kami sudah memberikan jasanya untuk bisa menyekolahkan siswa dan siswi ke negara China. Dan bisa dilihat di sana di tahun 2013 sampai 2014 dan 2014-2015 bisa dilihat kita masih bisa hadir dalam acara wisuda mereka, dan ini lalu di tahun 2015 dan 2016. Lanjut. Lalu di tahun 2016-2017, lalu start di 2017-18 ini kita sudah mulai merintis untuk memiliki perusahaan sendiri, dan disinilah Ibu Feby mulai memakai namanya untuk bisa menjadi seperti Tutoreful saat ini. Lanjut. Lalu ini adalah kegiatan-kegiatan yang pernah direktur kami hadiri pada saat itu, seperti ada bazar pada saat itu, perkumpulan orang-orang internasional. Lalu kami juga mengantarkan siswa dan siswi kami sampai benar-benar berangkat ke sana, yaitu ini pada saat kami berada di airport. Lalu ada beberapa pada saat kita sampai di sana, kita pernah memasuki kelas mengikuti pembelajaran seperti itu. Lanjut. Lalu ini adalah pada tahun 2020, seperti yang kita ketahui terjadinya pandemi kan, maka dari itu siswa dan siswi kami tetap jasa kami tetap ada, kan, tetapi mungkin belum kita sempat untuk berangkatkan ke sana karena ada berbagai macam aturan yang tidak memisahkan kita untuk berangkat ke sana. Maka dari itu berikut adalah foto-foto siswa-siswi kami yang sedang berkuliah di sana, seperti itu. Lanjut. Nah, ini di tahun 2021 kita tetap tidak berkurang siswa yang siswi yang percaya kepada kami. Terus bisa dilihat sendiri di sini ada yang sudah cukup menyebar dari Jakarta hingga sampai di luar Pulau Jawa seperti Lampung, Makassar, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh surat penerimaan dari China. Jadi jika nantinya siswa dan siswi kami diterima di Universitas China, maka surat itu akan jelas karena kita juga adalah badan yang resmi, berbadan PT. Jadi kita bisa memberitahukan di saat mereka sudah diterima di sana, surat dari China itu pun asli, seperti itu. Lanjut. Nah, berikut adalah galeri dari head office kita yang berjalan di apartemen Green Palm, Duri Kosambi. Yaitu di gambar pertama pernah hadir pengajar dari China yang pernah berkunjung ke head office kita, dan ini di gambar kedua adalah di mana saat ada orang tua siswa dan siswa yang sedang berkonsultasi ke Tutoreful, seperti itu. Lanjut. Oke, mungkin cukup sekian untuk perkenalan dari company kami. Mungkin nanti jika ada yang mungkin kedepannya bisa bergabung atau masih ada pertanyaan atau masih penasaran tentang bagaimana Tutoreful, nanti bisa kontak kita, bisa datang ke head office kita, yaitu di apartemen Green Palm, Duri Kosambi, ya, bisa lihat situ. Lalu ada bisa menghubungi admin kami juga di 0878 123 00 atau bisa mengunjungi website kami di www.tutoreful.com. Seperti itu.
Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Nanchang Institute of Technology. Nah, kita memilih sekolah ke China karena sekarang ini kan Indonesia sama China itu lagi banyak menjalin kerjasama. Jadi kemampuan berbahasa Mandarin itu sangat diperlukan dan juga biaya kuliah di sini tuh sangat terjangkau. Nah, kita bisa mendapatkan biaya kuliah yang terjangkau beserta beasiswa itu juga karena bantuan dari Tutor Rafael. Jadi Tutor Rafael membantu kita dalam proses pengurusan dokumen, pengurusan visa, keberangkatan sampai penjemputan kita di sini. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu atau takut untuk sekolah ke China, jangan risau. Kontak aja langsung Tutor Rafael untuk info lebih lanjut. Halo, gue Joshua. Gue anak tutor Rafael angkatan, gue jalan ke Cina 2015. Sekitar bulan September waktu itu gue dapet di Yangzhou Polytechnic Institute di Yangzhou, Jiangsu. Kesan gue nggak pernah nyesel deh. Pokoknya berangkat ke Cina belajar bahasa nggak akan pernah nyesel dan pengen banget nih gue ulangi. Salah satu fase hidup gue yang pengen gue ulang adalah ketika gue belajar Mandarin di Cina. Maksudnya gue dengar dari banyak orang gitu yang liburan ke Cina, katanya Cina jorok gini-gini, aduh nggak enak buat tinggal. Tapi buat gue di Cina nyaman banget. Terus kebetulan gue di kota kecil, jadi anything serba murah. Lu kayak belanja belum ganti. Oke, yang pertama kenapa Tiongkok? Ya kan? Kenapa sih kita itu Tiongkok itu suatu negara yang bagus gitu ya? Yang pertama, kenapa kita harus ke sana? Yaitu kita tuh bisa belajar bahasa dan budaya dari Tiongkok. Budaya Tiongkok itu adalah satu budaya tertua di dunia. Dan bahasa Mandarin itu telah menjadi bahasa dengan pengguna terbanyak kedua di dunia. Ya seperti kita tahu sendiri lah ya, kalau seandainya bahkan di negara kita pun banyak sekali orang-orang yang perusahaan-perusahaan China juga banyak lah ya di Indonesia. Maka dari itu, kalau kita bisa menguasai salah satu bahasa itu, apalagi bahasa Mandarin itu ya, itu kita punya kesempatan besar untuk bisa memiliki lapangan pekerjaan yang luas seperti itu. Lanjut. Lalu yang kedua itu adalah kenapa Tiongkok juga? Karena Tiongkok itu adalah destinasi negara favorit murid internasional. Ya kan? Kenapa menjadi internasional ya? Karena ada sekitar 500.000 pelajar internasional di Tiongkok dan ada 20.000 orang pelajar aktif dari Indonesia setiap tahunnya. Nah, dari itu kita bisa tahu lah kalau seandainya di Tiongkok sendiri itu menjadi destinasi yang cukup populer seperti ke tembok China, terus habis itu ke pokoknya masih banyak lagi lah destinasi di negara China. Lalu selanjutnya adalah universitas negeri yang bertaraf internasional. Jadi di Tiongkok itu ada sekitar 2.400 perguruan tinggi ya, terbagi menjadi 95% kampus negeri dan 5% dari kampus swasta. Ya. Jadi di Tiongkok itu sudah banyak banget yang namanya universitas dan itu semua adalah negeri seperti itu. Jadi walaupun negeri tapi tarafnya bisa internasional. Itu kerennya. Oke, lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah sudah terganti ya, nanti ya. Jadi karena di Tiongkok juga itu dibuka kerjasama UBOR atau One Belt One Road. Jadi di dalam sejarahnya juga itu ada yang namanya jalur sutra dari setiap negara. Nah itu ada organisasi yang disebut One Belt One Road, yaitu memudahkan hubungan baik antar negara dan semakin banyaknya perusahaan Tiongkok yang berinvestasi
di berbagai macam negara, tapi untuk saat ini kalau bisa saya dibilang di Indonesia juga banyak. Nah itu karena ada obor itu tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur yang pesat. Ya seperti kita tahu lah, pasti banyak berita-berita tentang, kita tahu kalau seandainya di China itu banyak pembangunan yang cukup cepat. Mungkin salah satu yang paling kita kemarin dengar adalah tentang kayak rumah sakit yang bisa jadi dalam waktu hanya beberapa bulan gitu kan ya. Nah itu berarti kan pembangunan infrastrukturnya sangat cepat, yaitu. Lanjut. Lalu yang kita ketahui juga ya, di sana itu teknologinya berkembangnya dengan cepat gitu loh. Tiongkok menjadi salah satu negara terdepan dalam teknologi global ya, seperti kita tahu sendiri lah ya. Bahkan di China, di Indonesia kan masih 5G ya, tapi ya semoga aja biar bisa cepat 6G, karena kalau di China sendiri sekarang kan sudah mulai develop terus sampai ke 6G seperti saat ini gitu. Nah, karena internet di sana juga termasuk cepat, jadi teknologi di sana sudah banyak yang mulai berkembang seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah serba ada ya, seperti kita lihat juga di Indonesia kan banyak barang-barang yang kalau kita ketahui ternyata made in China ya, karena di China-nya sendiri pun banyak barang-barang yang memang terus dikembangkan seiring berjalannya banyak kebutuhan manusia. Makanya kalau di sana itu sudah mudah dalam berbelanja, udah gitu banyak barang-barang yang ya makin kesini makin modern lah seperti itu. Next. Lalu kenapa Tiongkok juga, yaitu karena biaya pendidikan dan akomodasi, transportasi, dan biaya hidup mereka itu murah dan terjangkau. Ya, seperti kita lihat di sini, ya, oke, ya, China. Nah, lalu untuk di internet sendiri, bahkan dengan Indonesia aja lebih murah di Tiongkok, dan kualitasnya pun lebih baik di sana gitu loh. Makanya kalau dari saya ya, pokoknya biaya dari segala macam itu lebih murah lah di sana dibandingkan di negara-negara lain ya. Kalau dibandingkan di sini nih ada Kanada, Australia, USA, dan Inggris seperti itu. Next. Halo, ini enggak. PPT-nya hilang ya? Ada. Oke. Jadi saya tidak ada. Oke, selanjutnya yaitu ada beragam jenis program beasiswa ya. Bisa kita lihat di sini itu ada mundur satu. Ya, jadi ada ada subsidi, ada beasiswa, ada subsidi dari pemerintah. Nah, ini nanti akan kita bahas nanti tentang apa aja sih program-program di sana ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini kan tiap tahun tuh Tiongkok memberikan beragam program beasiswa, ada subsidi, ada beasiswa, subsidi pada siswa internasional seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu mudah mendapatkan pekerjaan dan gaji tinggi seperti yang saya katakan tadi kan, banyaknya dari negara-negara China itu yang berinvestasi di negara kita ini. Jadi jika kita bisa menguasai bahasa mereka, maka pekerjaan kita pun lapangan pekerjaan kita tuh maka akan semakin luas juga gitu loh, untuk bisa masuk ke salah satu perusahaan China gitu loh, karena bisa dikatakan di sini permintaan tinggi untuk lulusan Tiongkok yang bisa berbahasa dan mengerti budaya Tiongkok baik di luar negeri maupun di Indonesia seperti itu. Next. Lalu jaringan mancanegara ya, itu pastilah ya, karena kalau kita pergi ke luar negeri apalagi sekolah di luar negeri sana, itu pasti kita akan menemukan teman-teman dari berbagai macam daerah. Seperti saya dulu bisa mempunyai teman ada dari Rusia, lalu ada dari Uzbekistan, lalu ada dari ada Pakistan dan segala macamnya. Nah, itu yang sangat precious lah, kalau bisa dibilang sangat berharga, karena kita bisa memiliki teman yang sama-sama belajar dengan kita pada saat itu. Lalu yang ke-12 itu bebas traveling ya, sama kuliah kita Tiongkok, traveling kemana aja tuh pasti mudah. Kenapa? Ya karena di sana itu
transportasi kan karena sudah murah, lalu tersedia di mana-mana, jadi tidak perlu khawatir nanti kita tiba-tiba mau traveling tuh susah, kita nggak tahu mau naik apa gitu ya. Di sana tuh ada semua kereta, dari kereta cepat, ada kereta bawah tanah, ada, lalu ada bis juga ada. Bis itu udah kalau di negara Indonesia mungkin kayak angkot lah, udah banyak di mana gitu ya. Lalu taksi juga ada, lalu biasanya juga tersedia sepeda-sepeda yang bisa disewakan seperti itu. Lanjut. Nah, ini udah berganti belum? Sudah berganti ya. Nah, ini tadi yang akan kita bahas, yaitu apa aja sih program-program dari dari Tutorefl sendiri ya. Nah, jadi kalau program dari Tutorefl itu jadi ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah self-funded atau biaya mandiri, yang kedua adalah beasiswa, lalu yang ketiga adalah program subsidi. Apa perbedaannya? Nah, ini lanjut. Sudah? Oke. Yang pertama adalah biaya pribadi atau self-funded. Ya, seperti kita tahu lah ya, kalau seandainya di mana-mana itu pasti ada ya namanya dibayar sendiri, tapi kan kita tidak tahu pasti itu sangat mahal. Ya, seperti kita lihat di sini, itu untuk pengeluaran biaya kuliahnya aja sekitar 16.000 sampai 100.000 RMB ya, ini untuk RMB per tahun. Nah, untuk USD-nya diperkirakan sekitar 2.500 sampai 15.000 US dollar per tahun. Nah, berapa tuh? Lalu selanjutnya untuk biaya kuliahnya, ya kan 6.500 sampai 30.000 RMB per tahun. Lalu belum biaya akomodasi dan biaya asuransi kesehatan. Ya, tentunya kalau seandainya kita membayar sendiri, ya itu adalah perakiraan biaya-biaya yang bakal kita keluarkan. Itu per tahun ya, per tahun. Next. Lalu ada juga belum pengeluaran untuk biaya izin tinggal, yaitu sekitar 400 sampai 800 RMB per tahun. Lalu belum untuk biaya pemeriksaan kesehatan, nah ini untuk hanya tahun pertama ya, itu biasanya dibuktikan dengan medical check up. Setelah kita medical check up di Indonesia, lalu kita ada medical check up di sana, itu sekitar 400 sampai 500 RMB. Lalu ada biaya aplikasi, biasanya ini untuk kayak pendaftaran dan ada administrasinya lah dari mereka seperti itu, sekitar 600 RMB. Nah, ini belum lagi dengan biaya hidup, yaitu 600 sampai 3.000 RMB per bulan. Nah, bayangkan kalau dengan biaya sendiri itu segitu banyak, sudah berapa itu total. Oke, next. Lalu ini tadi sudah, lanjut. Udah ganti. Ya, untuk kelebihan dan kekurangannya ya, yang pasti ya kalau kelebihan dari self-funded itu kita bisa memilih universitas yang kita inginkan sesuai dengan budget kita ya. Kalau misalnya kita memiliki banyak, itu lumayan ya rezeki, nah itu kita bisa pilih universitas sesuai dengan kita. Terus kita juga bisa melamar sendiri atau agensi, ya kan. Nah, kalau self-funded itu kan ya bisa di manapun gitu. Terus dapat memilih universitas top yang kita inginkan, terus tidak khawatir tentang kursi atau kuota ya. Tapi banyak juga kekurangannya sih, kayak ya pastinya lebih mahal ya, karena seperti saya tunjukkan tadi. Lalu saat melamar sendiri itu sulit mendapatkan kontak dengan universitas, karena biasanya kalau misalnya kita mandiri itu kan ya kita perlu namanya cari kontaknya, belum lagi kita perbedaan bahasa, terus perbedaan ini juga nomor dan aplikasinya, karena kalau di Indonesia biasanya pakai WhatsApp, biasanya pakai WeChat, itu kan pasti akan sulit juga ya, walaupun dengan email juga seperti itu. Lalu untuk program sarjana, universitas terkemuka memiliki beberapa proses untuk diterapkan dan standar yang tinggi. Nah, ya itu misalnya kalau misalnya kita pilih salah satu universitas, ada salah satu persyaratannya kita harus memiliki HSK. Nah, seperti itulah gitu. Lalu ada batas waktu pendaftarannya, ya kan? Karena ya samalah seperti di negara kita juga, kalau seandainya kita mendaftar pasti ada batas waktu pendaftarannya.
Lalu biasanya hanya bisa mendaftar satu universitas dan satu jurusan. Kalau mau mendaftar lagi ya harus bayar lagi ya kan, kayak gitu. Itu kalau kita biaya mandiri. Lanjut. Oke, lalu beasiswa. Ya, kalau beasiswa itu kalau di negara China itu ada banyak sebenarnya. Ada biaya pemerintah, yaitu kalau ada yang pernah dengar namanya CGS ya kan. CGS itu Chinese Government Scholarship, yaitu beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Lalu ada beasiswa pemerintah daerah Tiongkok. Nah, itu dari setiap daerahnya ya. Dari kalau tadi yang CGS itu dari pemerintah pusat, nah kalau seandainya daerah itu berarti misalnya kalian tinggal di daerah mana, di provinsi mana, nah itu juga ada lagi beasiswanya. Lalu ada beasiswa Institut Confucius, yaitu salah satu institut yang membiayai mahasiswa-mahasiswa internasional kalau untuk bersekolah di negara China. Lalu ada beberapa beasiswa organisasi, yaitu juga biasanya kita harus mencari-cari dulu, kayak ini salah satunya beasiswa ASEAN. Lalu ada beasiswa dari universitas, tergantung universitasnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, kalau kelebihannya mungkin kita dapat milih universitas yang kita inginkan, ya sesuai kan. Kalau kita mencari daerah Beijing, berarti kan kita bisa memilih nih yang di Beijing mau yang di mana, gitu kan. Murah dan biaya minimal, ya karena kan kalau dengan beasiswa hampir segala-galanya bakal tercover. Lalu yang ketiga, dapat melalui 3 universitas dan 3 jurusan di sistem. Ya, nah, kurangannya pun banyak. Nih, mendaftar sendiri di sistem CGS atau universitas yang notabene-nya belum tentu kita bisa pahamin kan. Nah, makanya kalau misalnya pun pasti kita harus memahami dulu apa yang harus kita siapkan, dan ya pastinya banyak yang itunya juga kalau mendaftar sendiri. Lalu beberapa negara memiliki masa tenggat waktu dan sistem informasi CGS dan kurang jelas. Ya, jadi di beberapa negara juga kalau karena perbedaan waktunya ya dan sistem informasinya di sana, jadi ya kalau misalnya nanti tiba-tiba ada informasi tentang beasiswa CGS ini, itu pastinya akan agak sedikit berbeda-beda lah seperti itu. Lalu sulit untuk mendapatkan kontak dengan universitas dengan informasi yang minim. Ya sama seperti yang tadi mandiri, pasti kita akan sulit untuk berkomunikasi dengan pihak universitas. Lalu kayaknya hilang nih. Sudah kembali? Oke. Lanjut. Tadi sampai di kelebihan. Nah, kalau beasiswa seperti itu, terus lalu selanjutnya sulit tadi sudah sangat kompetitif, lalu setiap negara memiliki kuota maksimal sekitar 30-50 siswa untuk semua program, yaitu S1, S2, dan 3, S3 gitu kan. Lalu beberapa beasiswa harus menandatangani kontrak. Ya, seperti kita tahu pasti kalau seandainya kita sudah dikasih beasiswa dari negara kita, pasti kita akan terikat kontrak juga, entah itu kita harus bekerja berapa lama, seperti itu kan. Lalu standar yang tinggi dan sebagian besar adalah penggunaan bahasa pengantar Mandarin. Ya karena kalau misalnya kita diberikan beasiswa entah itu dari negara kita sendiri atau dari negara China, itu pasti salah satu yang paling kompetitif untuk standarnya itu adalah dari bahasanya tadi. Mungkin nanti dari HSK memang HSK-nya 4, tapi nilainya harus mungkin di atas sekitar 240 atau berapa, seperti itu. Lalu setiap tahun ada penilaian dari universitas dan pemerintah. Jadi pastinya saat kita sudah di sana, kita tidak akan dibiarkan saja, pasti kita akan terus dinilai setiap tahunnya. Seperti itu. Next. Yang terakhir, nah ini baru. Ini adalah program subsidi, ya. Jadi program subsidi ini adalah merupakan bagian dari misi pemerintah Tiongkok, yaitu One Belt One Road Initiative. Jadi ini juga untuk mempromosikan pendidikan, bahasa dan budaya dari Tiongkok, lalu membantu universitas untuk menyaring siswa internasional yang brilian. Lalu program subsidi bisa didaftar melalui konsultan pendidikan terpilih.
Lalu list universitas berbeda tiap tahunnya karena di rolling setiap tahun oleh pemerintah untuk pemerataan. Lalu dan membantu siswa dan siswi internasional mendaftar kuliah dengan proses yang lebih cepat dan mudah dan biaya yang sangat terjangkau. Lalu program ini diberikan untuk kursus bahasa S1 sampai S3. Nah, jadi kelebihan dari program subsidi sendiri ini karena dia itu dari organisasi milik pemerintah yaitu One Belt One Road, ya makanya itu tuh berfungsinya untuk supaya mereka itu mau mempromosikan pendidikan mereka dan bahasa dan budaya mereka. Ya, lalu kita ya itu makanya kita itu memiliki program ini karena kita juga membantu universitas-universitas tersebut untuk menyaring siswa-siswa internasional yang baik menurut kita. Nah, lalu kita jaminkan agar pada saat mereka belajar di sana itu mereka juga bukan siswa yang tidak baik gitu loh. Makanya kita bantu menyaring, lalu kita berikan konsultasi kepada mereka, jadi mereka akan siap untuk kuliah di sana. Kurang lebih seperti itu program subsidi. Lalu selanjutnya, ya lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, ya jelas kelebihan dari subsidi ini lumayan banyak juga. Ya, yang pertama dapat membeli universitas yang kita inginkan juga, ya kan? Karena ya dari semua pilihan pasti kita akan diberikan kesempatan untuk membeli universitas yang kita inginkan kan. Nah, lalu yang kedua adalah jauh lebih murah daripada self-funded dan mudah untuk mendapatkan kesempatan beasiswa. Jadi perbedaan dari ketiga itu adalah di sini juga. Jadi mungkin kalau beasiswa itu kita mengira kita semua bakalan dibiayai dari awal sampai akhir, ya kan? Akan tetapi sebenarnya kalau beasiswa itu juga lumayan berat karena yang seperti dikatakan tadi sudah dia bakalan bersaing ketat dengan berbagai mahasiswa atau siswa yang akan sekolah ke sana dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Lalu setiap tahunnya juga akan dinilai karena yang kalau misalnya jelek juga pasti ya akan dapat teguran lah kalau begitu. Nah, sedangkan kalau yang di di subsidi itu sendiri yaitu memang tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tapi nanti dari situ pun masih lebih murah daripada biaya mandiri seperti itu. Lalu lebih mudah untuk mendaftar tanpa atau dengan IELTS atau atau TOEFL dan juga HSK. Jadi pada saat kita sudah mengkonsultasikan kepada kita atau yang mau untuk program subsidi ini, karena program subsidi ini juga ada yang pengantar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, kalau bahasa Inggris ini biasanya dibuktikan dengan TOEFL, tapi kalau misalnya pun tidak ada kan bisa dikonsultasikan dengan kami. Ada itu lebih mudah mendaftarnya kalau untuk program subsidi karena banyaklah pilihannya untuk bahasanya seperti itu. Lalu jauh lebih fleksibel karena tidak ada kontrak, ya kan? Karena kalau kita ada jauh subsidi ini, kita akan tetap bayar dan kita sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka ya tidak ada kontrak karena kan tujuannya tadi untuk memperkenalkan pendidikan dan budaya dari China itu. Lalu bisa memilih 3 universitas dan 3 jurusan. Lalu yang ketiga, tidak melihat latar belakang IPA atau IPS. Jadi kalau misalnya program subsidi ini atau ini juga kita bisa, misalnya kita dari orang IPS, terus kita dari orang IPA, lalu kita ingin ke jurusan ekonomi atau jurusan bahasa atau jurusan seni. Nah, itu tidak akan dilihat dari latar belakangnya dia di mana. Jadi semuanya boleh mendaftar seperti itu. Lalu mendaftar melalui konsultan yang dipilih mudah untuk mendapatkan informasi dan dokumen karena setiap informasi yang datang kepada kita itu pasti kita akan bagikan kepada siswa dan siswa kami, dan lalu dokumen-dokumennya pun mudah terarahnya karena kita sudah terpercaya cukup lama, dan jika ada dokumen yang kita kirimkan ke sana ataupun sebaliknya itu sudah aman dan bisa terjalani seperti itu. Lalu tingkat penerimaan di atas 90%. Nah itu, jadi
karena kalau program subsidi ini kan kita punya nama sendiri, maka dari itu penerimaanmu 90%, apalagi dengan kalau dia sudah punya penjamin kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ketahui dari beasiswa itu ya kita harus bersaing dahulu baru bisa itu, dan penerimaannya pun kalau misalnya ada syarat-syarat yang ternyata malah miss, nah itu yang malah tingkat penerimaannya bisa turun seperti itu. Ya mungkin kita juga memiliki sedikit kekurangan seperti setiap tahun memiliki daftar universitas yang berbeda karena digilir ya, karena setiap tahun pasti akan berbeda-beda karena kita menunggu universitas mana yang akan mendapatkan subsidi. Lalu, nah ini yang tadi kenapa saya bilang kalau misalnya lebih murah, karena kita hanya harus membayar sekali, yaitu uang pangkal dan pada awal diterima. Nah, kenapa? Karena kalau program subsidi ini adalah di mana kita akan membayar uang pangkal terlebih dahulu, lalu selama 4 tahun kita akan mendapatkan subsidi tersebut, yaitu berupa uang uang SPP, lalu asrama, dan juga bahkan ada yang memberikan uang saku. Nah, terus tapi saya juga ada keterangan tetapi dapat mengajukan program pinjaman atau untuk biaya program. Nah, itu kenapa kami bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan agar bisa memberikan kemudahan seperti itu. Lalu setiap tahun ada penilaian dari universitas dan pemerintah. Sebenarnya ada semua ya. Hanya saja kalau ini untuk menilai apakah siswa ini tuh masih yang namanya worthy atau pantas kalau untuk diberi subsidi ini, karena kan ya dari Indonesia sendiri ataupun dari China kan tidak mau ya kalau seandainya siswanya itu bakalan kurang baik atau bagaimana, ya kita maunya yang terbaik. Maka dari itu penilaian akan selalu ada, akan tetapi tidak menekan untuk dia agar selalu jadi yang terbaik. Itu harapannya hanya untuk tidak turun seperti itu. Lalu dari setiap universitas memiliki jenis subsidi yang berbeda dan mahasiswa akan mengikuti wawancara untuk mendapatkan hasil subsidi. Jadi untuk setiap universitas ini kan memiliki subsidi yang berbeda karena tadi ada 3 hal yang bakal diberikan, SPP, biaya asrama, dan uang saku. Nanti dari hasil wawancara itu maka akan dilihat apakah mahasiswa ini pantas untuk menerima ketiganya atau paling tidak adalah 2 seperti itu. Lanjut. Nah, program subsidi untuk sarjana 4-5 tahun. Ini belum keganti. Oke. Lanjut. Program subsidi terbagi beberapa tipe. Ya kan? Terus biaya yang dikeluarkan siswa ke universitas sekitar 20 sampai 40 ribu renminbi untuk biaya 4 tahun, yaitu untuk sekitar 40 sampai 80 juta. Itu jadi hanya dikeluarkan sekali seperti yang saya katakan tadi untuk uang pangkal, karena perbedaannya dengan Indonesia dengan China adalah di mana kalau di Indonesia mungkin bebas uang pangkal tapi nanti untuk SPP-nya tetap ada. Nah, sedangkan kalau di China yaitu dia diminta untuk membayar uang pangkal ya, lalu nanti selama 4 tahun dia akan mendapatkan subsidi berupa SPP, uang kuliah, uang asrama, dan uang saku seperti itu. Jadi itu tadi. Lalu makin sedikit tipe subsidi dan benefit yang didapat, maka yang dikeluarkan siswa ke universitas semakin dikit. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka tipe subsidi ini tadi yang saya bilang, karena setelah dia diwawancara, maka si siswa ini akan ditentukan apakah dia akan mendapatkan ketiganya atau hanya 2, seperti itu biasanya. Nah, di sini juga akan ditentukan, makanya tadi sekitar 40 sampai 80 juta ini berdasarkan bagaimana wawancaranya. Kalau seandainya mungkin mahasiswanya semakin baik dan dia berhak mendapatkan uang sakunya juga, maka mungkin akan mendapatkan yang paling tinggi yaitu 80 juta. Tapi kalau seandainya mungkin dia orangnya dia standar dan pokoknya masih bisa mengikuti, maka dia akan tetap mendapatkan subsidi yaitu uang sekolahnya dan uang asrama seperti itu. Jadi itu yang dimaksud semakin sedikit semakin itu sebaliknya ya. Lalu
kuliah dengan pengantar bahasa Mandarin, dan kesempatan untuk mendapatkan tipe subsidi terbaik juga semakin besar. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk kuliah dengan pengantar bahasa Mandarin, itu kesempatan kita bisa mendapatkan subsidinya pun semakin besar, yaitu kayak untuk asrama dan untuk biaya sekolah itu pasti sudah ada subsidinya. Tapi kalau uang sakunya semakin kita itu standar universitasnya itu tinggi, apalagi berbahasa pengantar bahasa Mandarin, maka itu juga akan mendapatkan uang sakunya pun akan semakin besar, seperti itu. Lanjut. Lalu di sini adalah ketentuan dan kebijakan program subsidi untuk tahun 2022. Next. Jadi yang pertama adalah untuk kuliah pengantar Mandarin atau Chinese Staff itu dengan HSK, itu bisa kita lihat di sini ketentuannya adalah minimal lulus HSK 4 dengan nilai minimal 210 ada plus HSKK ya. Lalu universitas 10 besar. Kalau misalnya HSK 4 ini kan untuk semua universitas, tapi biasanya ada universitas 10 besar yang mewajibkan kita untuk lulus HSK 5 dengan minimal skornya 210 dan lulus HSKK juga, seperti itu. Lalu ada interview menggunakan bahasa Mandarin. Ini untuk yang pengantar bahasa Mandarin ya, maka dia akan di interview dari bahasa Mandarin dulu. Lalu berkesempatan mendapatkan maksimal full subsidi, ya, seperti saya katakan tadi, ada free kuliah, free asrama, dan ada uang saku. Itu kesempatan yang bisa dapat. Lalu kalau untuk kuliah pengantar Mandarin, yang ini untuk yang non HSK, biasanya dia akan mengikuti paket program 1 tahun bahasa dulu. Lalu setelah dia 1 tahun bahasa, dia lulus HSK 4, baru dia melanjutkan untuk mendapatkan kuliah jurusannya untuk 3-4 tahun. Lalu dia juga mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan full subsidi seperti itu. Jadi ada 2 tadi, yang pertama yaitu pengantar Mandarin dengan HSK, lalu yang tidak dengan HSK. Seperti itu. Perbedaannya adalah kalau yang dengan HSK berarti harus lulus dahulu, dan itu setelah itu 4 tahun baru belajar. Nah kalau yang pengantar Mandarin tapi dengan HSK, 1 tahun dulu bahasa, setelah lulus HSK baru 3-4 tahun kuliah jurusan, seperti itu. Next. Belum terganti. Sudah terganti ya? Ya, untuk selanjutnya adalah untuk program kuliah yang pengantar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya untuk bahasa Inggris sendiri itu ada 2, yaitu dengan TOEFL atau IELTS dan tidak dengan TOEFL atau IELTS. Nah, untuk dengan IELTS atau TOEFL yaitu memiliki nilai IELTS minimal 6, atau bisa juga menggunakan aplikasi Duolingo untuk mendapatkan IELTS tersebut. Lalu interview juga menggunakan bahasa Inggris. Lalu berkesempatan mendapatkan subsidi maksimal yaitu tipe B, yaitu free kuliah dan free asrama. Lalu untuk kuliah dengan pengantar Mandarin dengan non IELTS, ya itu kita juga bisa interview menggunakan bahasa Inggris, berkesempatan juga mendapatkan subsidi dengan tipe B, seperti itu. Lalu yang kelima adalah lulus ujian HSK 4 dan 5 untuk lulusan S1. Nah ini adalah ketentuan yang ditentukan oleh seluruh universitas, yaitu untuk lulus dari universitas sana, yaitu kita harus memiliki minimal HSK 4 untuk pengantar Inggris dan HSK 5 di beberapa universitas untuk mendapatkan ijazah kelulusan. Jadi syarat terakhir untuk bisa lulus adalah mempunyai HSK, seperti itu. Lanjut. Iya, belum terganti lagi. Oke.
Yang keenam, lalu tipe subsidi yang didapatkan, yaitu semua tipe subsidi akan ditentukan dari nilai siswa atau siswi selama SMA dan SMK. Jadi kita akan melihat juga bagaimana nilainya selama di SMA dari semester 1 sampai semester 5 biasanya kan, karena semester 6 masih menunggu, lalu juga hasil interview dari siswa tersebut, lalu melihat sertifikasi bahasa. Jadi seperti yang dikatakan tadi kan, ada HSK, ada IELTS, jadi itu semua berdasarkan dari ini semua, nilai, hasil interview, dan sertifikasi. Itu yang akan menentukan tipe subsidi kita. Lalu ada review setiap tahunnya, itu ada nilai, kelakuan, keaktifan, disiplin, dan absensi. Ya, samalah seperti di semua universitas, mau di Indonesia atau di China, semua pasti akan direview setiap tahunnya, ya untuk melihat apakah mahasiswa ini masih layak atau tidak mendapatkan beasiswa. Lalu biaya yang dikeluarkan, yang dibayarkan siswa atau siswa program subsidi adalah uang pendaftaran, terjemahan guarantor, pengiriman dokumen, visa untuk uang masuk, uang pangkal ke universitas, yaitu sekitar 20-40 ribu RMB atau 40 sampai 80 juta. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan untuk siswa dan siswi saat nanti akan berangkat ke sana, yaitu ada uang untuk ke kitanya untuk pendaftaran, terjemahan, dan guarantor tadi. Lalu nanti akan ada biaya dari setelah diwawancara, dan itu akan ditentukan dari universitas, seperti itu. Lalu keuntungan yang didapat adalah yang pertama, gratis uang kuliah, gratis asrama, dan uang saku bulanan dari pemerintah. Nah, ini tergantung dari hasil penilaian siswa tersebut, seperti itu. Lalu pilihan universitas adalah siswa dan siswi akan dapat diperbolehkan untuk memilih 3 universitas dan 3 jurusan sesuai dengan list universitas yang kami sediakan. Seperti itu. Lanjut. Oke, lalu ini adalah jenis-jenis subsidi yang ada di pemerintah, yaitu yang pertama itu ada tipe A, yaitu free kuliah, free asrama, dan free uang saku. Biasanya itu sekitar 400 sampai 2.500 RMB per bulan, atau sekitar 800.000 sampai 5 juta per bulan. Nah, itu adalah subsidi yang paling tinggi. Nah, terus kalau untuk yang tipe B itu adalah free kuliah dan free asrama, dan tipe C adalah free kuliah saja. Lalu ada yang tipe D, yaitu ada sekitar potongan untuk biaya kuliahnya, yaitu bisa kita lihat di sini untuk biayanya menjadi sekitar 5.000 sampai 12.000 RMB per tahun. Akan tetapi kita tidak akan memberikan pilihan kepada siswa dan siswi kita yang akan jikalau dia mendapatkan tipe D, karena kita minimal adalah mendapatkan tipe B, seperti itu. Karena kalau free kuliah juga kita masih akan pertimbangkan apakah si siswa mau dengan keadaan seperti itu, akan tetapi kita juga mostly dari siswa dan siswi kita itu free kuliah dan free asrama. Tapi kalau misalnya mungkin dia sudah sangat-sangat baik lah ya, itu pasti bisa yang namanya mendapatkan free kuliah, free asrama, dan uang saku bulanan. Seperti itu. Lanjut. Lalu yang berikut adalah sedikit persyaratan untuk satunya, ya persyaratan umumnya ya. Kita pasti harus warga negara Indonesia, ya kan. Nanti dibuktikan dengan adanya paspor, lalu usia sekitar 18 sampai 25 tahun, kesehatan yang baik, lalu kita juga mempunyai transkrip dan ijazah SMA dan atau ijazah atau surat kelulusan sementara, lalu pemeriksaan medis yaitu dibuktikan dengan nanti ada medical check up, lalu ada SKCK, lalu nanti ada kecakapan bahasa Inggris untuk program yang menggunakan bahasa Inggris yaitu dibuktikan dengan IELTS atau TOEFL. Lalu habis itu ada sertifikat kemahiran bahasa Mandarin atau HSK bagi yang pengantar bahasa Mandarin, dan ada formulir aplikasi. Seperti itu. Lanjut. Untuk fakultas dan program subsidi, ya kita bisa dilihat sini ada sebenarnya dari setiap universitas itu ada memiliki berbagai macam program
tapi kita golongkan berdasarkan fakultasnya, yaitu seperti sini ada ekonomi untuk IPS, terus ada IPA untuk teknik, ada seni, pariwisata, literatur dan bahasa, dan kesehatan. Biasanya farmasi atau apa. Nah, untuk kedokteran, untuk di beberapa tahun ini belum dibuka lagi untuk program subsidinya, seperti itu. Next. Lalu untuk perbandingan kuliah dari Indonesia dengan program subsidi Tiongkok apa sih? Ya, next lagi. Satu lagi. Oke, yang pertama ya bisa kita ketahui di sini kan kalau untuk institut pendidikan itu kalau di sini kan ada negeri dan swasta, jadi bisa terlihat jelas lah ya bagaimana itunya program di Indonesia. Kalau seandainya di Tiongkok itu semua kampus itu rata-rata negeri dan bisa di rolling setiap tahun. Jadi kalau ya kita mencari universitas yang bagus mungkin kayak seperti di Beijing atau di Shanghai. Nah, itu tuh pasti nanti kita akan mendapatkan nama universitas yang berbeda, tapi mungkin di kota yang bisa kita inginkan, seperti itu. Lalu, kualitas standar pengajaran, kalau seandainya di Indonesia itu berdasarkan akreditasi institut pendidikan. Sedangkan kalau di Tiongkok itu, pendidikan internasional untuk murid asing itu merata. Jadi sudah ada standar internasional. Lalu, biaya pendidikan umumnya ada uang pangkal, uang semester, lalu ada uang ujian, uang lulusan, dan lain-lain. Nah, seperti itu kalau yang di Indonesia. Lalu kalau untuk di Tiongkok sendiri, itu kan seperti saya katakan tadi, kalau untuk program subsidi itu dia hanya membayar di awal, yaitu membayar uang kuliah di awal, uang pangkal, lalu dia bisa mendapatkan itu tadi free kuliah, free asrama, bahkan ada yang mendapat uang saku. Itu. Lalu lingkungan sekolah, biasanya lingkungan sekolah di Indonesia itu hanya terdiri dari kampus dan lahan kampus yang tidak cukup besar lah ya, seperti itu. Sedangkan kalau seandainya di China itu lahan kampus yang lumayan besar, karena asramanya pun akan ada di sekitar universitas, seperti itu. Dan fasilitasnya pun lumayan komplit, yaitu ada ruang belajar, gedung, dan lapangan olahraga. Nanti bisa kita lihat di di slide selanjutnya. Lanjut. Lanjut, belum gue ganti. Iya. Lalu selanjutnya Lalu kalau misalnya di Indonesia itu kan untuk jadwal pendaftarannya itu adalah di bulan Juli dan Agustus, itu sudah mulai pendaftaran. Sedangkan di Tiongkok itu pembukaan penerimaan siswanya itu setelah jadwal masuk kuliah, yaitu di bulan September dan Oktober. Maka dari itu, jika nanti kalau ada siswa atau siswi yang mungkin saat ini masih mencari-cari gitu ya, masih tes di mana-mana, ini bisa dijadikan salah satu pilihan jika ada keinginan untuk bisa bersekolah ke luar negeri, seperti itu. Lalu jadwal mulai kuliah, kalau 80% kalau di Indonesia itu dimulai di bulan Juli, sedangkan kalau untuk S1 itu 90% di bulan September dan Oktober, karena untuk semester ganjil itu terjadi di bulan September, dan untuk semester genap biasanya dimulai di bulan Februari, seperti itu. Lalu untuk program SKS, masih banyak perguruan tinggi yang membuat murid-murid melakukan aplikasi SKS secara personal. Nah, kalau misalnya di China sendiri itu subjek kuliah itu sudah ditentukan seperti SMA dahulu, seperti itu. Lalu tempat tinggal untuk mahasiswa dan mahasiswa dari luar kota atau dari luar kota biasanya tinggal di kos kalau di Indonesia. Nah, kalau untuk mahasiswa di Tiongkok itu nanti sudah asrama, seperti itu. Lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pembayaran. Kalau misalnya di Indonesia itu kan pembayaran UKT di awal masuk dan ada biaya kuliah di tiap semester. Sedangkan kalau subsidi ini yaitu ada pembayaran uang pangkal saja, lalu selama 4 tahun kuliah itu tidak ada biaya lagi. Lalu kalau untuk yang 10 adalah biasanya pertemanan kalau dengan di Indonesia itu kan hanya sama orang Indonesia saja ya, walaupun seluruh Nusantara, tapi kalau di Tiongkok itu kan kita bisa berteman dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara, seperti itu. Lalu untuk jurusan
yaitu sesuai dengan penjurusan kita sama SMA biasanya kan, yang IPA dia akan ke jurusan IPA, dan yang untuk IPS akan ke jurusan IPS. Terus ya, jarang yang bisa cross major seperti itu. Sedangkan kalau seandainya di China sendiri itu dia tidak akan melihat background dia itu dari jurusan apa, seperti itu. Lalu untuk lulusan, biasanya kalau di Indonesia itu agak seperti mudah untuk masuknya, tapi untuk lulus itu agak sedikit dipersulit, seperti itu kan. Sedangkan kalau di Tiongkok sendiri itu lebih mudah lulus, plus akan bersertifikasi HSK, seperti itu. Lalu yang terakhir, kesempatan untuk bekerjanya, kalau di Indonesia dengan yang seperti kita saat ini itu ya persaingan ketat dan rata-rata adalah bergaji UMR, sedangkan kalau seandainya di China sendiri itu high demand, karena seperti saya katakan tadi banyak perusahaan-perusahaan dari China yang sudah berinvestasi di sini, maka dari lulusan dari sana tuh pasti akan sangat dicari atau high demand dan penghasilan bisa di atas UMR, seperti itu. Next. Untuk keuntungan memilih TutorEval, yaitu yang pertama itu adalah aman dan jelas, karena kita itu legalitas jelas dan berbadan PT. Terus habis itu yang kedua adalah terpercaya, karena kita sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Lalu kami juga konsultan pendidikan terpilih untuk program subsidi pemerintahan Tiongkok. Ya, terus kita juga berpengalaman, yaitu sudah ada 300-an siswa yang sukses mendapatkan subsidi ke Tiongkok ke lebih dari 30 universitas. Lalu yang keempat itu proses mudah dan cepat, yaitu angka penerimaan dari TutorEval itu kurang lebih 95%. Aplikasi dan pengiriman dokumen dan informasi penerimaan dibantu oleh tim TutorEval. Jadi segala informasi dan itunya pasti akan cepat dan mudah dengan bekerja sama dengan kita, seperti itu. Lanjut. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita juga seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu one stop full service atau pelayanan terpadu. Kita dari mengadakan pelatihan bahasa, lalu ujian HSK, lalu untuk kuliah ke negara Cina, lalu seperti dikatakan tadi kita akan dibantu untuk rekrutmen ke perusahaan multinasional. Lanjut. Lalu untuk selanjutnya webinar dan atau kunjungan langsung dari universitas. Bagi sekolah partner TutorEval itu bisa mendapatkan privilege untuk mengadakan webinar dari universitas dari Tiongkok. Jadi nanti kalau memang dari sekolah-sekolah Bapak Ibu ada yang ingin bisa dihadirkan kayak webinar atau kunjungan langsung dari universitas, itu bisa nanti mendapatkan privilege tersebut. Lalu fleksibel, karena kita bisa menyediakan program sesuai permintaan dari siswa-siswi nanti. Lalu kita ada referral benefit, yaitu bagi partner TutorEval yang akan mendapatkan keuntungan referral benefit yang bisa bekerja sama dengan kita, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kelebihan. Udah ya? Oh iya. Ya, lalu ini adalah beberapa foto tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Tiongkok. Itu ada kantin halal di sini. Jadi kalau misalnya untuk yang nanti ingin pergi ke sana dan beragama Muslim, itu di sana juga tetap akan disediakan kantin-kantin halal untuk mereka yang yaitu mencari makanan-makanan halal. Seperti itu. Lalu ini ada foto dari koperasi mereka itu sudah cukup lengkap, jadi ya satu koperasi itu bisa menyediakan ada makanan dan barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari, seperti itu. Lanjut. Udah belum? Ya, terus ini adalah fasilitas dari universitas juga. Sini ini ada gedung pertemuan, lalu ada ini tadi yang saya bilang ada koperasinya. Ya, lalu di setiap universitas itu ada memiliki lapangan yang cukup besar, ya kan. Di sini ada 2, ada lapangan basket, biasanya juga pasti lapangan lari juga,
lapangan untuk lari, terus habis itu ada lapangan untuk bermain bola. Bahkan beberapa universitas ada yang memiliki lapangan badminton, ada memiliki lapangan tenis, ada memiliki kolam renang. Nah itu, dan masih banyak lagi tentunya. Lalu ini ada foto dari gambar kamar kita dan ruang kelas. Next. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada moderator. That I made in no time. Pertanyaannya, mungkin saya bisa berbicara sedikit ya. Oke, thank you buat Mimi dan buat Niko untuk bisa membawakan presentasi hari ini ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya dengan Feby. Saya selaku direktur dan juga founder dari Tutor Travel. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara pengenalan kesempatan kuliah bersubsidi pemerintah Tiongkok. Untuk mungkin buat teman-teman tadi atau Bapak Ibunya bisa dapat insight mengenai program kuliah ke Tiongkok itu seperti apa. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin tertarik nih buat anak muridnya untuk bisa kuliah ke sana tahun depan tuh seperti apa. Itu saya ini kesempatan yang sangat baik karena belum tentu di 5-10 tahun mendatang kita bisa dapat kesempatan yang sama gitu ya. Jadi memang ini suatu kesempatan buat kita dan juga melihat perkembangan Indonesia di mata dunia yang kemarin saya juga habis dengar berita itu kita menjadi salah satu negara di Asia Tenggara di G20 yang satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengikuti G20. Jadi G20 itu memang hanya untuk negara-negara kuat gitu ya. China, terus Rusia, Amerika, Prancis, Inggris gitu. Jadi memang negara-negara yang cukup kuat. Nah, berarti kan salah satunya Indonesia yang sebagai negara ASEAN yang mengikuti G20 itu sudah sangat-sangat wow di mata dunia. Nah, China sekarang sendiri juga melihat kesempatan Indonesia itu sangat besar. Jadi mereka kalau Bapak Ibu atau teman-teman tahu untuk perusahaan nikel itu produksi terbesar di dunia itu adalah di Indonesia. Nah, perusahaan nikel sendiri itu di Indonesia itu sudah ada namanya IMIP. IMIP itu perusahaan yang memang juga dapat investasi besar-besaran dari China dan mereka ada buka di Morowali, besar sekali lahannya. Dan baru kita juga kita baru tahun ini itu ada merekomendasikan murid kita, alumni kita yang sudah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi memang banyak banget kebutuhan kalau bisa kuliah dengan kemampuan berbahasa Mandarin ataupun lulusan dari China ataupun this is a very big opportunity ya buat kita ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut itu bisa tanya-tanya ke kita juga gitu sih. Dan ini tadi sudah jelaskan tentang apa sih program subsidi. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu nggak gampang untuk bisa kuliah ke luar negeri, apalagi pasti patokannya harganya mahal banget. Terus jalur-jalurnya susah, terus kalau mendapat beasiswa pun lawannya juga mesti dengan puluhan ribu orang. Nah, ini adanya program subsidi ini yang memang kita Tutor Travel sebagai salah satu konsultan pendidikan terpilih untuk bisa mendukung program ini berjalan dari pemerintah China-nya gitu. Jadi silahkan kalau mau bertanya, welcome. Saya akan bantu dengan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya.
Boleh ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan nih. Bu, saya mau bertanya, kalau untuk kuliah tahun 2023, apakah ada kuota untuk setiap sekolahnya? Kalau untuk kuota, ya. Jadi kalau untuk program subsidi ini ada ketentuan-ketentuan, memang satu sekolah biasanya diberikan, satu negara tuh 10-an orang, 10 kuota gitu. Jadi memang ada kuotanya. Tapi akan disesuaikan lagi dengan permintaan juga sih. Misalnya ada dari Indonesia, bisa nggak untuk di satu sekolah A ini ada provide 30 orang, itu bisa. Itu kita bisa bantu. Karena kan memang kita sudah selama ini udah bisa membantu banyak orang, banyak siswa kita ya, tadi di foto juga, itu bisa dibantu. Nah, ini ada pertanyaan. Saya ada beberapa pertanyaan. Iya, silakan. Dengan Ibu atau Bapak Restu Sandika ya. Boleh. Oke, mungkin untuk mau Bapak. chat langsung atau by. Oke. Untuk penerimaan program S1, apakah semua, satu ya, pertanyaan pertama, apakah semua universitas berdasarkan nilai raport atau juga ada tes masuknya? Ya, ini very good questions ya. Jadi yang pertama, kalau untuk S1 itu ada nilai raportnya nggak ada, Pak. Ini sorry, Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Ibu. Jadi kalau untuk nilai raport itu rata-rata KKM, berdasarkan KKM Indonesia itu adalah 75. Jadi 75 rata-rata KKM Indonesia ya, itu bisa apply. Terus ada tes masuk nggak? Kita tes masuknya sih Pak, yang pastinya ada itu adalah interview yang ada yang ada selama ini tes. Nah, ada di tahun ini ada beberapa kampus memang menerapkan misalnya tes matematika, tes sains itu ada nggak ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan interview. Jadi misalnya dari 10 sekolah gitu ya, 2 yang menerapkan tes tertulis, tapi sisanya itu interview gitu Pak. Mungkin pertanyaan lainnya boleh Pak? Untuk program apakah bisa? Untuk program S2 apakah tersedia? Tersedia Pak. Ada juga kita programnya. S2. Mungkin kemarin bisa share ya yang contoh kemarin program yang di Young University itu. Bisa dibantu nggak moderator? Share. Untuk program S2-nya. Ini salah satu contohnya ya Pak ya. Salah satu contoh program S2 yang ada di tahun ini. Untuk salah satu universitas. Karena banyak Pak, pilihannya banyak banget. Jadi kita nggak bisa share semuanya, tapi ini ada. Bisa dibantu ya? Baik, mohon ditunggu sebentar. Akan kami bantu share. Mungkin selagi menunggu share, boleh Pak? Pertanyaan yang lanjutnya. Untuk Bapak Restu, ini untuk anaknya atau untuk muridnya atau untuk Bapak sendiri ya? Untuk kuliah? Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini yang di Yangzhou University, programnya S2. Nah, ini adalah untuk pengantar bahasa Mandarin. Waduh, kalau bahasa Mandarin saya nggak bisa nih saya nggak bisa kalau misalnya bahasa Mandarin karena saya nggak ada basic bahasa Mandarin. Nah, di kampus ini bisa ada program 1+3, 1+4. Jadi dia ada kuliah 1 tahun bahasa dulu, baru dilanjutkan 3-4 tahun kuliah jurusannya gitu. Untuk kan belajar di SMA dan Walden College Bu, betul bisa Bapak Ibu. Jadi memang sangat bisa dibantu ya. Kalau di sana ini memang sekarang mereka memudahkan kita untuk bisa belajar kuliah, tapi ya basic Mandarinnya gimana nih? Nah itu dibantu dengan kuliah 1 tahun bahasa dulu, lalu dilanjutkan dengan kuliah jurusan. Ini SMA Wardaya di Jakarta ya Bapak ya?
Oke, betul. Oke, sama-sama Pak Restu. Boleh lagi ditanyakan ke kami? Oh, lokasinya di Taman Ratu. Oke. Kalau boleh tahu Pak Restu berarti dapat info SMA ini yang webinar hari ini dari tim kita ya Pak ya? Atau dari sosial media Pak? Di sosial media ya? Oh, dari tim tutor travel. Oke, oke, oke. Jadi kemarin kita datang ke sekolah Bapak ya? Oke, thank you Pak udah mau hadir untuk acara hari ini Pak. Oke, kalau untuk biayanya bagaimana? Mungkin tadi bisa Pak, ini Rizali Ilham untuk S1 atau S2 nih? Untuk Bapak atau untuk anaknya? Oh, untuk murid. Oke. Moderator bisa dibantu nggak ya? Tadi yang share tentang biaya. Kalau untuk saya S2 bisa. Apa posisinya sekarang sebagai guru atau dosen ya Pak? Dan dari mana Pak? Baik, akan kita bantu share, mohon ditunggu sebentar. Oh, S2 bisa ya Pak? SMA SMA. Yang tadi Pak, untuk kalau Bapak mau S2 yang tadi bisa. Tapi, oh ya, untuk subsidi ini memang ada ketentuan usia. Usia maksimal untuk S1 adalah 18 sampai 25 tahun, S2 itu 20 dari start dari 21 sampai 35 tahun, S3 itu maksimal 40 tahun. Jadi memang ada kendalanya di usia sih Pak. Kalau untuk ke China itu mereka ada standar usia. Kalau untuk biaya tadi ada disebutkan ya dia dengan Niko. Untuk uang pangkalnya itu adalah sebelumnya di biaya. Setelahnya. Yang di bagian subsidi. Next. Pelan-pelan. Next lagi. Nah, stop. Nah, ini biaya yang dikeluarkan itu sekitar 20-40 ribu untuk 4 tahun. Jadi sekitar 40 ribu sekitar 80-an juta ya. 40-an sampai 80-an juta. Tapi ini untuk 4 tahun. Jadi per tahun tuh sekitar 5 sampai 10 sampai 20 juta gitu. Ada deposit kah untuk ke sana? Untuk deposit tidak ada sih Pak. Kan beda ya sama negara-negara lainnya. Itu ada deposit. Itu hanya menyerahkan satu lembar namanya surat referensi bank yang dimana kita memang perlu menuliskan di rekening kita itu minimal 50 juta rupiah. Nanti ada syarat-syaratnya sih Pak di secara teknisnya ya, karena cukup banyak tuh untuk detail-detailnya. Tapi kalau untuk deposit sampai sana tidak ada, hanya untuk surat referensi bank aja. Itu sih. Oke. Bentar ya. Bu Febi ini bisa nanti untuk yang usia 36-37 tahun saya misalnya untuk yang S2 ya yang tadi untuk di Yangzhou bisa nggak 36-37 tahun ini mungkin detailnya bisa chat ke tim saya ya, boleh dibantu nggak ya tim untuk chat nomor handphonenya, jadi nanti kita yang bantu follow up ke Pak Restu ya, karena ada ketentuan-ketentuan tertentu yang saya mesti tanya detail sih, karena mereka kan standarnya maksimal 35 tahun, 36-37 dengan ketentuan-ketentuan apa, apakah bisa dibantu. Kita masih rundingan lagi dengan pihak kampus. Oke. Mohon dibantu ya dengan Pak Restu Sandika ya. Pak Restu Sandika nanti dibantu sama tim moderator. Baik Pak, nanti kita follow up ya Pak ya untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Baik, nanti akan kita bantu follow up. Ya Pak Restu Sandika ya tadi ya. Ada lagi.
Ini pertanyaan nih, pertanyaan yang umum tadi ditanyakan. Biasa sebelum-sebelumnya juga banyak yang nanyakan. Bu, saya mau bertanya, ini ada anak murid saya IPS, tapi dia pengen banget masuk ke computer science atau IT. Apakah bisa dibantu kalau di China? Bisa. Jadi selama anak tersebut satu dia memang eh, ketertarikannya itu ke IT dan nilainya itu tidak di bawah KKM, jadi nilainya di atas rata-rata misalnya 80-an, terus juga memang anaknya kayaknya lebih kuat dalam hitung-hitungan dan bagian pemrograman, itu bisa dibantu banget di sini, program subsidi ini bisa. Ini banyak sekali guru-guru juga bertanya kepada kami, kalau anak IPS pengen masuk IT bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Ini kita bisa. Oke, boleh pertanyaan lagi, silahkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bapak Ibu, saya mau bertanya, dengar-dengar China sudah membuka bordernya untuk kita orang anak mahasiswa asing. Apakah untuk tahun 2022 ini sudah dibuka bordernya untuk kami yang bisa berangkat? Oke, kalau untuk yang buka border 2022, betul, apakah sudah ada? Betul, ada. Tetapi kita kan berdasarkan oleh ketentuan kedutaan Indonesia atau sebaliknya ya. Jadi yang sudah tahun kedua atau tahun ketiga yang berkuliah di China ataupun yang memang kedokteran itu sudah dibuka anak-anak yang bakal berangkat di 2022 ini. Tapi di 2023 kalau batch pertama ini sudah bisa berangkat dan tidak ada masalah, selanjutnya akan berterus-terus ke murid-murid kita yang lain gitu. Jadi memang ada nggak anak tutor travel yang berangkat? Ada. Jadi dia sudah prepare ya, karena tidak semua sekolah itu bisa memberikan izin untuk bisa keberangkatan. Tapi ada nggak? Ada. Dan ini lagi diproses dokumennya. Mereka kira-kira kalau nggak ada masalah mungkin September ini bisa berangkat ke China untuk kuliahnya. Jadi untuk anak baru sementara belum. Boleh bertanya. Mungkin pertanyaan lagi kali ya, karena waktunya juga udah ini ya, udah cukup banyak. Ini ada pertanyaan lagi nih, terakhir nih. Bu, saya pertanyaan lagi Bu, mau tanya, kalau untuk di sana kampus asramanya seperti apa ya? Apakah ada jam malamnya atau enggak? Oke, kalau untuk jam malam di sana jadi gini, kalau kuliah di China itu bagus ya. Jadi dia terus seperti yang tadi pasti ada jam malam. Kos biasa itu biasanya sekitar jam 10 paling lama terakhir untuk balik ke asrama. Tapi waktu weekend itu biasanya lebih panjang waktunya, bisa sampai jam 11, jam 12 malam. Supaya apa? Supaya karena kan anak-anak kuliah, jadi mereka tidak sembarangan melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi ini tidak mengganggu jadwal mereka kuliah selama mereka di sana. Itu sih kurang lebih. Jadi memang walaupun kita kuliah karena saya juga pernah kuliah di China ya, saya merasa walaupun saya kuliah jauh, saya tetap merasa aman karena ada di filter, ada dijagakan oleh pihak sekolah tersebut, dan juga di setiap kampus ada kantor polisi. Itu yang menurut saya sih sangat luar biasa ya. Karena kita sendiri di sekolahan ada kantor polisinya gitu di setiap sekolah. Oke, mungkin sekian jawaban dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Kami tunggu 1 menit ke depan. Kalau seandainya memang tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri webinar pada hari ini ya. Apakah ada yang ingin bertanya?
Masih tunggu ya sampai jam 3.53. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan kali ya. Kita akan mengakhiri webinar pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Feby yang telah memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih untuk kepada Kak Niko yang sudah memberikan penjelasan mengenai program kuliah dan Ya, sama-sama. mengenai tentang To Travel sendiri. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join pada webinar pada hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, semua Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua.